Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Akhil Adilan Ramadan dengan NIM J040131398 dari kelas praktikum D2. Saya ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul penggunaan Instagram dalam membentuk personal branding siswa SMA Negeri Bogor angkatan 2026. Langsung saja kita masuk ke bagian hasil dan pembahasan. Di bagian pertama terdapat profil responden, yang dimana saya memperoleh sebanyak 76 responden melalui kuesioner yang sudah saya sebarkan secara daring, yaitu menggunakan Google Form kepada siswa SMA 5 Bogor angkatan 2026. Yang dimana seluruh responden saya itu merupakan siswa siswa SMA 5 Bogor angkatan 2026 yang masih aktif dan juga aktif menggunakan Instagram sebagai media sosial mereka. Dan juga berdasarkan jenis kelamin, terdapat 37 responden laki-laki dan 39 responden sisanya merupakan perempuan. Kita langsung masuk juga ke bagian tabel distribusi frekuensi variabel X atau penggunaan Instagram yang dibagi ke dalam 4 indikator, yaitu frekuensi penggunaan, kualitas konten, interaksi, dan juga pemanfaatan fitur. Pada indikator yang pertama, diperoleh sebanyak 43,4% responden termasuk ke dalam kategori yang tinggi, dan juga 42,1% sisanya berada dalam kategori yang sangat tinggi, yang menandakan bahwa siswa menggunakan Instagram secara aktif dalam kehidupan mereka sehari-hari. Lalu indikator yang kedua, yaitu kualitas konten. Pada indikator ini diperoleh sebanyak 51,3% responden berada dalam kategori yang tinggi, yang menunjukkan bahwa siswa memperhatikan unsur estetika, kreativitas, dan juga konsistensi mereka saat ingin mengupload konten di Instagram. Lalu untuk indikator yang ketiga, diperoleh sebanyak 55,2% responden dalam kategori yang tinggi dan 28,9% dalam kategori yang sangat tinggi. Hal ini menandakan bahwa siswa aktif terlibat dalam aktivitas sosial digital di Instagram, seperti memberikan like, komentar, tagging, dan juga berkomunikasi dengan khalayak media sosial menggunakan direct message atau DM Instagram. Lalu untuk indikator yang keempat, yaitu terdapat pemanfaatan fitur, yang dimana dalam indikator ini juga diperoleh sebanyak 38,1% responden itu berada dalam kategori yang tinggi, yang menunjukkan bahwa mereka itu cukup aktif dalam memanfaatkan berbagai macam fitur di Instagram seperti seperti feed, story, reels, bahkan live Instagram untuk mengekspresikan diri mereka dan menampilkan citra diri mereka di media sosial Instagram. Lanjut, kita masuk ke bagian tabel distribusi frekuensi variabel Y atau personal branding. Dibagi ke dalam 5 indikator, yaitu ada self-awareness, brand promise, credibility and trust, visibility and communication, dan juga consistency and sustainability. Di indikator yang pertama atau self-awareness diperoleh sebanyak 56,5% responden berada dalam kategori yang tinggi, yang menandakan bahwa mereka memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai nilai diri mereka, potensi diri, dan juga identitas diri yang ingin mereka tampilkan melalui media sosial Instagram. Lalu untuk indikator yang kedua, yaitu ada brand promise, ini memperoleh sebanyak 50% responden berada dalam kategori yang tinggi, yang menunjukkan bahwa siswa mampu membentuk pesan pribadi, karakter yang unik, atau nilai diri yang ingin mereka tampilkan atau komunikasikan kepada audiens mereka di Instagram. Lalu untuk indikator yang ketiga, yaitu credibility and trust, diperoleh hasil yang sangat positif, yang dimana 59,2% responden berada dalam kategori yang tinggi dan 28,9% dalam kategori yang sangat tinggi. Hal ini mengidentifikasikan bahwa siswa itu mampu membangun kredibilitas diri mereka melalui perilaku online mereka yang konsisten dan positif serta dapat dipercaya oleh khalayak mereka di Instagram. Lalu untuk indikator yang keempat, yaitu ada visibility and communication, yang dimana dalam indikator ini juga memperoleh 60,5% responden dalam kategori yang tinggi, yang menandakan bahwa siswa ini aktif menampilkan citra dirinya dan berkomunikasi secara efektif di ruang digital, yaitu di media sosial Instagram. Dan untuk indikator yang terakhir, yang kelima, yaitu konsistensi and sustainability, diperoleh juga hasil sebesar 53,9% responden berada dalam kategori yang tinggi dan 22,3% berada dalam kategori yang sangat tinggi, yang mengidentifikasikan bahwa siswa mampu menjaga konsistensi identitas digital mereka dalam jangka waktu yang tertentu di Instagram. Baik, kita langsung masuk saja ke bagian kesimpulan. Sehingga kalau kita lihat dari tabel distribusi frekuensi variabel X dan juga Y, dapat disimpulkan bahwa
Hal tersebut itu menunjukkan tingginya intensitas dan kualitas penggunaan Instagram oleh siswa SMA Negeri Bogor angkatan 2026 itu berperan dalam membentuk personal branding siswa yang kuat. Temuan ini juga sejalan dengan teori penggunaan Instagram dari Kaplan dan Helen tahun 2010 yang menyatakan bahwa pemanfaatan fitur Instagram, interaksi sosial, serta pengelolaan konten secara konsisten dapat berpengaruh dalam membangun citra diri siswa dapat berpengaruh dalam membangun citra diri di media sosial. Selain itu, temuan ini juga sejalan dengan teori autentik personal brandingnya Rampersad tahun 2009 yang menekankan bahwa pentingnya kesadaran diri, kredibilitas, visibilitas, dan juga konsistensi dalam membentuk personal branding sehingga pengguna Instagram yang aktif dan terarah dapat berpengaruh dan juga signifikan terhadap pembentukan personal branding siswa di ruang digital. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pengguna Instagram itu berpengaruh terhadap pembentukan personal branding siswa SMA Negeri Bogor angkatan 2026. Nah, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kesalahan dan salah kata, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.